Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selasa Fitri Haristiani, NPM 2017-4350131 dari kelas R7C. Di sini saya akan membahas soal tentang linear programming, metode simplex dengan kasus minimum menggunakan metode Big M. Diketahui fungsi batasan dan fungsi tujuan. Fungsi batasan yang pertama 3x1 ditambah x2 sama dengan 6. Yang kedua 4x1 ditambah 3x2 lebih besar daripada 6. Yang ketiga x1 ditambah 2x2 lebih kecil daripada 4. Lalu x1, x2 lebih besar daripada 0. Ini sebagai fungsi tambahan batasan. Lalu fungsi tujuannya W sama dengan 4x1 ditambah x2. Mengubah fungsi batasan. Fungsi batasan yang pertama kita ubah dulu, karena di sini tandanya sama dengan terdapat penyimpangan, maka kita tambahkan variabel buatan. Kita tulis di sini 3x1 ditambah x2. Variabel buatannya di sini saya pakai A1. Boleh apa aja ya dari huruf A sampai Z. Nah, ini udah kita ubah. Fungsi batasan yang kedua. Karena di sini tandanya lebih besar, maka kita ubah dulu ke lebih kecil dengan cara yang ini kita kalikan dengan min 1. Jadinya min 4x1 min 3x2 lebih kecil dari min 6. Tandanya udah lebih kecil, maka kita ubah ke sama dengan, yaitu min 4x1 min 3x2. Kita tambahkan lagi variabel buatan. Di sini saya pakainya E2 sama dengan min 6. Setelah selesai kayak gini, setelah tanda sama dengan ini, nilainya nggak boleh negatif, maka kita kalikan lagi dengan min 1. Maka hasilnya 4x1 ditambah 3x2 min E2. Nah, di sini kita tambahkan lagi variabel buatan. Di sini saya pakai A2 sama dengan 6. Karena di sini saya pakai variabel A2, maka nanti di fungsi tujuannya kita tambahkan M diikuti variabel A2-nya. Nah, ini udah kita ubah fungsi batasan yang kedua. Ini hasilnya. Batasan yang ketiga. Karena di sini tandanya udah lebih kecil, maka tinggal kita tambahkan variabel buatan aja. Variabel buatannya S3. Fungsi tujuan W 4x1 ditambah x2. Di sini kita ubah M diikuti oleh variabel buatannya yang tadi A1 ditambah M, variabel buatan yang A juga, lalu A2. Lalu kita tambahkan sama dengan 0, maka dia pindah ke sini. Berarti W min 4x1 min x2 min MA2 sama dengan 0. Sini. Tujuannya. Ya, selanjutnya nilai-nilai variabel dasar A1, A2 harus sama dengan 0. Lalu kita masukkan nilai dari fungsi tujuannya, teman-teman. Di sini kita tulis x1-nya di sini min 4, maka kita tulis min 4, x2-nya min 1, ini min 1, x3-nya nggak ada, di sini E2 juga nggak ada, A1-nya di sini min M, dan A2-nya min M. Nah, yang ini fungsi batasan yang pertama, 3x1 ditambah x2 ditambah A1 sama dengan 3. Maka kita tulis di sini x1-nya 3, x2-nya 1, dan seterusnya. Nah, yang ini juga fungsi batasan yang kedua, yang ini. Kita tulis juga. Lalu karena di sini M-nya masih negatif, maka kita kalikan dengan M positif. 3 dikali M, 3M, 4 dikali M, 4M, 3M ditambah 4M
7M, maka kita tulis di sini 7M, sininya min 4. Saya sudah ngitung, maka kita langsung aja tulis. Hasil fungsi batasan dan tujuannya kita tulis di sini yang tadi kita cari. Nah, ini fungsi batasannya dan fungsi tujuannya. Lalu kita lakukan perulangan yang pertama, yaitu memilih kolom kunci. Di sini kita tulis dulu fungsi tujuannya 7M. Ini fungsi batasan yang pertama. X1-nya 3, X2-nya 1, S3-nya nggak ada 0, E2-nya 0, A1-nya 1, A2-nya 0. Nilai kanannya di sini 3. Lalu A2-nya fungsi batasan yang kedua, yaitu 4, 3, ini nggak ada 0, ini 1, 0, A2-nya 1, NK-nya 0. 1, 2, S3-nya 1, 0, 0, 0, NK-nya di sini 4. Kolom kuncinya, karena di sini fungsi tujuannya kita harus meminimalkan, maka kita cari di fungsi tujuannya yang nilainya positif paling besar. Di sini yang positif ada 2 ya, 7M dan 4M. Kita lihat di sini yang paling besar yang positif yang mana? Karena yang di sini yang positif paling besarnya 7M, maka kolom kuncinya ini 7M. Sebagai kolom koefisien kolom kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan baris kunci. Di sini buat menentukan baris kuncinya kita mencari indeks. Nah, untuk mencari nilai indeksnya kita langsung ke batasan yang pertama. NK dibagi nilai kolom kunci. NK yang di batasan pertama itu 3, kolom kuncinya 3, maka 3 dibagi 3 hasilnya 1. 6 dibagi 4, 3/2. 4 dibagi 1, 4. Kita udah dapat nilai indeksnya. Maka di sini kita lihat yang paling terkecilnya yang mana di sini, yaitu 1. Berarti baris kuncinya ini kita cari angka kunci. Angka kunci itu yang berpotongan. Di sini kita lihat yang berpotongan ini 3, maka 3 kita jadikan sebagai angka kunci. Di sini dia akan berubah menjadi X1. Kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci. Kita ubah nilai baris kunci yang sebelumnya, tadi angkanya yang ini, maka kita mencari baris kunci yang baru yang ini. Baris kunci yang sebelumnya yaitu yang ini, angka kuncinya 3. Untuk mencari baris baru kunci yang baru, rumusnya baris kunci dibagi angka kunci. Di sini kita bagi, berarti 3 dibagi 3, di sini 1. 1 dibagi 3, 1/3. 0 dibagi 3, 0. 0 dibagi 3, 0. 1 dibagi 3, 1/3. 0 dibagi 3, 0. 3 dibagi 3, 1. Maka kita udah dapat nih baris kunci yang baru. Nilai-nilai selain baris kunci. Tadi kita mengubah nilai baris kunci yang ini, maka sekarang kita mengubah nilai-nilai selain baris kunci, yaitu yang ini, dan ini. Rumusnya baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci.
Yang pertama, baris W atau fungsi tujuannya. Kita ubah. Di sini cara menghitungnya 7M min 4 dikurang koefisien angka kolom kuncinya di sini 7M min 4. 7M min 4 dikali 1. Turunkan 7M min 4 dikurang. Ini kita kali 7M dikali 1 hasilnya 7M min 4 dikali 1 hasilnya min 4. Yang variabelnya sama kita kurangkan. 7M dikurang 7M di sini 0. Min 4 dikurang min 4 di sini juga 0. 0 dikurang 0 0. Maka di sini hasilnya 0. Lalu yang kedua, ini sama 4M min 1 7 dikali 1/3 7M 7/3M 4 dikali 1/3 4/3. Maka di sini yang variabelnya sama langsung kita kurangin 4 1 3 3 4 12 3 bagi 1 kan 7 min 7/3M 1/3 3 3 1 3 3. Min 3 plus 4/3 7 5/3M min 3 plus 4 ditambah min 3 1/3. Ini 5/3M plus 1/3. Langsung aja ya, di sini berarti 0. Maka di sini juga 7/3 7/3 4/3 0. Ini hasilnya 2M plus 4 2M plus 4. Yang pertama, yang ini baris W, kita masuk ke baris yang kedua, yaitu baris A2. Lanjut ke baris A2. Di sini, karena di sini saya sudah menghitung, langsung aja saya tulis 0 5/3 0 min 1 min 4/3 1. Caranya sama kayak yang tadi ya teman-teman. Langsung ke baris. Ya ini udah saya hitung hasilnya. Maka kita masukkan ke sini. Baris W yang baru yaitu 0 5/3 5/3M plus 1/3 0 min M M min 4/3 0 2M plus 4 0 5/3 0 5/3 0 min 1 min 4/3 1 2 0 5/3 1 0 min 1/3 ya ini udah selesai perulangannya pertama.
Di sini kita lihat fungsi tujuannya masih ada yang positif atau enggak. Karena di sini masih ada yang positif, maka kita lakukan perulangan. Lakukan lagi dari memilih kolom kunci. Karena di sini masih positif, maka di sini kita jadikan kolom kunci. Sebagai koefisiennya. Dua itu kita memilih baris kunci. Dari indeks. Indeks NK dibagi nilai kolom kunci. Ya langsung aja di sini 1 dibagi 1/3, maka hasilnya 3. 2 dibagi 5/3, yaitu 4/5. 3 dibagi 5/3, 9/5. Kita udah dapat nilai indeksnya. Untuk memilih baris kunci, yaitu kita cari indeks yang paling kecil. Di sini yang paling kecil yaitu 4/5. Maka baris kuncinya yang ini. Dan angka kuncinya berpotongan yang ini. Berarti yang ini kita ubah menjadi X2. Selanjutnya merubah nilai-nilai baris kunci. Kita ubah nilai baris kunci yang ini, yang lainnya sama, maka rumusnya baris kunci dibagi angka kunci. Baris kunci yang sebelumnya ini 0 dibagi 5/3 hasilnya 0. 5/3 dibagi 5/3 hasilnya 1. 0 dibagi 5/3 0. Min 1 dibagi 5/3 min 3/5. Min 4/3 dibagi 5/3 min 4/5. 1 dibagi 5/3 3/5. 2 dibagi 5/3 6/5. Maka telah kita dapat baris kunci yang baru yang ini. Selanjutnya merubah nilai-nilai selain baris kunci. Di sini berarti selain baris kunci yang W kita tulis di sini, lalu baris lama, rumusnya itu baris lama koefisien dikali baris kunci yang baru. Maka 5/3M plus 1/3 dikali 0 lalu dikurang 0. Maka di sini hasilnya 0. Ini juga hasilnya 0. 0, ini 1/5 min M plus 8/5 min M min 1/5 lalu 18/5. Ya baris X1 nya dan baris X3 nya juga kita ubah, lalu hasilnya ini dan ini, maka langsung aja kita pindahkan ke sini. 0, 0, 0, 1/5 min M plus 8/5 min M min 1/5 18/5. 1, 0, 0, 1/5 3/5 min 1/5 3/5. Lalu 0, 0, 1, 1, 1 min 1 1. Maka ini hasilnya. Lalu kita lihat di sini di fungsi tujuannya apakah masih ada yang positif. Kalau masih ada yang positif, kita lakukan perulangan.
Di sini setelah kita lihat masih ada yang positif, yaitu 1/5. Maka kita lakukan perulangan yang ketiga. Yaitu memilih kolom kunci. Kita udah dapat kolom kuncinya. Bisa juga disebut sebagai koefisien kolom kunci. Selanjutnya kita memilih baris kunci. Baris kunci itu dilihat dari indeks yang paling terkecil. Maka kita cari dulu indeksnya, nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Nilai kanannya yaitu 3/5 dibagi kolom kuncinya 1/5. Maka hasilnya 3. 6/5 dibagi min 3/5, maka hasilnya min 2. 1 dibagi 1, maka hasilnya 2. Kita lihat di sini. Karena di sini yang paling terkecil itu min 2, harusnya min 2, tapi indeks itu tidak boleh bernilai negatif. Maka min 2 tidak bisa kita jadikan baris kunci. Selain min 2 yang paling kecil dari 3 sama 1 yaitu 1. Berarti 1 di sini kita jadikan baris kunci. Angka kuncinya yang berpotongan yaitu 1. Selanjutnya merubah nilai-nilai baris kunci. Ini semua nilainya sama, yang kita ubah baris kunci yang sebelumnya. Rumusnya itu baris kunci dibagi angka kunci. Baris kunci yang sebelumnya ini angka kuncinya 1, maka 0 dibagi 1 hasilnya 0, 0 dibagi 1 0, 1 dibagi 1 1, 1 dibagi 1 1, 1 dibagi 1 juga 1, min 1 dibagi 1 min 1, 1 dibagi 1. Maka ketemu baris kunci yang baru, yaitu yang ini. Selanjutnya merubah nilai-nilai selain baris kunci. Di sini saya udah hitung hasilnya kayak gini, maka kita masukkan saja ke sini 0, 0, min 1/5, 0, min m plus 7/5, min m 17/5. Lalu baris X1 nya 1, 0, min 1/5, 0, 2/5, 0, 2/5. Lalu X2 nya 0, 1, 3/5, 0, min 1/5, 0, 9/5. Maka kita lihat di sini di baris W nya atau fungsi tujuannya apakah masih ada yang positif. Ini nggak ada ya, nggak ada yang positif. Maka kesimpulannya X1 sama dengan 2/5, X2 sama dengan 9/5, W sama dengan W nya 17/5.